Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan mempelajari materi penyusunan topik dan rumusan masalah tugas akhir. Penyusunan topik dan rumusan masalah adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses pengerjaan tugas akhir. Pada tahap ini, mahasiswa harus dapat merumuskan topik yang tepat dan masalah yang relevan untuk diteliti, sesuai dengan kemampuan, minat, serta tujuan akademik dan profesional mereka. Pemilihan topik tugas akhir adalah langkah pertama yang menentukan arah penelitian yang akan dilakukan. Topik yang baik adalah yang sesuai dengan minat, relevansi dengan perkembangan teknologi, serta kemampuan untuk dikerjakan dalam batas waktu yang ditentukan. Topik tugas akhir yang baik harus memenuhi beberapa kriteria berikut. 1. Relevansi dengan program studi. Topik harus berkaitan dengan bidang sistem informasi dan dapat diaplikasikan dalam dunia nyata. 2. Keberlanjutan. Topik yang dipilih harus memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dalam penelitian lanjutan atau aplikasi praktis di industri. 3. Ketersediaan sumber daya. Pastikan topik yang dipilih memiliki sumber daya yang cukup, baik dari segi literatur maupun alat atau perangkat yang dibutuhkan untuk penelitian. 4. Inovasi. Pilihlah topik yang memiliki elemen baru atau solusi terhadap masalah yang sedang berkembang dalam bidang sistem informasi. Beberapa contoh topik tugas akhir antara lain. 1. Pengembangan aplikasi sistem informasi akademik berbasis web. 2. Rancang bangun sistem informasi manajemen kepegawaian untuk instansi pemerintah. 3. Pengembangan sistem informasi penjualan dengan integrasi e-commerce. 4. Optimasi pengelolaan database pada sistem informasi rumah sakit. Setelah memilih topik yang sesuai, langkah berikutnya adalah merumuskan masalah yang akan diteliti dalam tugas akhir. Rumusan masalah adalah inti dari penelitian yang akan dilaksanakan, yang harus jelas dan terfokus. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah pernyataan atau pertanyaan yang menggambarkan masalah yang ingin dipecahkan atau dijawab dalam penelitian. Masalah yang dirumuskan harus sesuai dengan topik yang dipilih dan relevan dengan isu yang ada dalam bidang sistem informasi. Rumusan masalah yang baik harus memenuhi beberapa ciri sebagai berikut. 1. Spesifik. Masalah yang dirumuskan harus fokus dan tidak terlalu umum, agar lebih mudah dicari solusinya. 2. Jelas dan terukur. Masalah harus dapat diukur atau dijawab dengan menggunakan metode penelitian yang tepat. 3. Relevansi. Masalah yang diangkat harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi. 4. Terkait dengan praktik. Masalah yang dirumuskan harus relevan dengan permasalahan dunia industri yang dapat memberikan manfaat langsung bagi praktik di dunia nyata. Langkah-langkah merumuskan masalah. 1. Identifikasi masalah yang ada. Mulailah dengan menganalisis masalah yang ada dalam topik yang telah dipilih. Pertimbangkan tren, tantangan, dan peluang yang ada di dunia sistem informasi. 2. Tentukan fokus masalah. Fokuskan pada masalah yang paling relevan dengan topik, dan pastikan masalah tersebut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan atau aplikasi praktis. 3. Buat pertanyaan penelitian. Rumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan yang spesifik dan jelas. Pertanyaan ini akan menjadi dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut. 4. Pahami tujuan penelitian. Rumusan masalah harus sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk menemukan solusi atau memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai suatu isu. Contoh rumusan masalah untuk topik pengembangan aplikasi sistem informasi akademik berbasis web. Apa saja kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi sistem informasi akademik berbasis web di perguruan tinggi? Bagaimana desain antarmuka pengguna yang user-friendly untuk aplikasi sistem informasi akademik? Apa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan aplikasi sistem informasi akademik berbasis web di perguruan tinggi? Hubungan antara topik dan rumusan masalah sangatlah erat. Topik yang dipilih akan menentukan fokus dan arah rumusan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah membantu untuk memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup penelitian dan mencegah pembahasan yang terlalu luas,
Topik adalah fokus umum dari penelitian. Rumusan masalah adalah pertanyaan atau isu spesifik yang ingin dipecahkan dalam penelitian. Misalnya, jika topik yang dipilih adalah pengembangan aplikasi sistem informasi akademik berbasis web, maka rumusan masalah dapat meliputi pertanyaan tentang fitur aplikasi, desain antarmuka, serta tantangan teknis dalam implementasi. Tips dan trik penyusunan topik dan rumusan masalah. Jaga keterkaitan dengan industri, pilih topik yang sesuai dengan tren teknologi terbaru, terutama yang banyak diterapkan dalam industri, sehingga penelitian Anda tidak hanya berguna dalam konteks akademik tetapi juga praktis. Buat topik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jika memungkinkan, pilihlah topik yang memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari, seperti sistem informasi yang membantu usaha kecil atau pengembangan aplikasi untuk keperluan sosial. Gunakan metode SMART. Pastikan rumusan masalah yang dibuat memenuhi kriteria SMART, spesifik, measurable, achievable, relevant, time-bound, untuk memastikan bahwa masalah yang diteliti dapat dijawab dengan baik dalam waktu yang ditentukan. Penyusunan topik dan rumusan masalah adalah langkah awal yang sangat penting dalam pengerjaan tugas akhir. Memilih topik yang relevan dengan minat dan perkembangan teknologi serta merumuskan masalah yang jelas dan spesifik akan mempermudah proses penelitian. Metode SMART adalah pendekatan yang digunakan untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang jelas, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batasan waktu. Metode ini sering digunakan dalam perencanaan proyek, pengembangan tujuan pribadi, dan dalam manajemen tugas atau penelitian. Dengan menggunakan metode SMART, kita bisa memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan cara yang terstruktur dan terarah. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai komponen dari metode SMART. 1. Spesifik, definisi, tujuan harus jelas dan terfokus, tidak ambigu atau umum. Ini berarti bahwa siapa yang terlibat, apa yang harus dicapai, di mana dan mengapa hal itu penting harus dijelaskan dengan tepat. Pertanyaan yang mendorong tujuan spesifik, apa yang ingin saya capai, mengapa tujuan ini penting, siapa yang terlibat dalam mencapai tujuan ini, di mana tujuan ini akan dilaksanakan. Contoh, meningkatkan penjualan produk X di wilayah Y dengan menggunakan kampanye digital. Measurable, terukur, tujuan harus dapat diukur sehingga kita tahu kapan tujuan tersebut tercapai. Ini memberikan cara untuk melacak kemajuan dan mengevaluasi hasil secara kuantitatif atau kualitatif. Pertanyaan yang mendorong tujuan terukur, bagaimana saya akan mengukur kemajuan atau pencapaian tujuan? Indikator apa yang akan saya gunakan untuk mengukur hasilnya? Contoh, meningkatkan penjualan produk X sebesar 20% dalam 3 bulan ke depan. Achievable, dapat dicapai, definisi, tujuan harus realistis dan dapat dicapai berdasarkan sumber daya yang ada, kemampuan yang dimiliki, dan kendala yang ada. Meskipun tantangan itu diperlukan, tujuan yang terlalu ambisius bisa membuat frustrasi dan sulit dicapai. Pertanyaan yang mendorong tujuan dapat dicapai, apakah saya memiliki sumber daya, waktu, uang, keterampilan, untuk mencapai tujuan ini? Apakah tujuan ini realistis dengan keterbatasan yang ada? Contoh, meningkatkan penjualan produk X sebesar 20% setelah melakukan analisis pasar dan kampanye iklan digital yang terstruktur. Relevan, tujuan harus relevan dengan prioritas yang lebih besar dan sejalan dengan kebutuhan atau aspirasi jangka panjang. Tujuan yang relevan akan mendukung kemajuan di area yang lebih luas. Pertanyaan yang mendorong tujuan relevan, apakah tujuan ini sesuai dengan tujuan besar yang lebih luas? Apakah pencapaian tujuan ini akan berkontribusi pada hasil yang lebih penting? Mengapa tujuan ini penting bagi saya atau tim saya? Contoh, meningkatkan penjualan produk X yang lebih efisien untuk mendukung rencana perusahaan dalam memperluas pangsa pasar. Time bound, terikat waktu, tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas untuk pencapaiannya. Ini membantu menciptakan rasa urgensi dan memotivasi untuk segera bertindak. Pertanyaan yang mendorong tujuan terikat waktu, kapan saya ingin mencapai tujuan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya? Contoh,
meningkatkan penjualan produk X sebesar 20% dalam waktu 3 bulan ke depan. Contoh penggunaan metode SMART dalam penelitian, misalnya, jika seorang mahasiswa sistem informasi ingin menyelesaikan tugas akhirnya, tujuan penelitian yang SMART bisa seperti berikut: spesifik, mempelajari dan mengembangkan aplikasi sistem informasi manajemen untuk mempermudah pencatatan keuangan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Terukur, aplikasi harus dapat mengurangi waktu pencatatan keuangan harian dari 2 jam menjadi 30 menit, dengan minimal 80% pengguna UMKM merasa lebih mudah dalam mengelola laporan keuangan, dapat dicapai. Saya akan menggunakan framework yang sudah terbukti, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk membangun aplikasi ini dalam waktu yang ditentukan, relevan. Aplikasi ini akan membantu UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengelola laporan keuangan secara efisien, terikat waktu. Aplikasi ini akan selesai dalam waktu 6 bulan dengan tahap uji coba di bulan kelima. Dengan menggunakan pendekatan SMART, tujuan menjadi lebih jelas dan mudah dicapai, serta memberikan arah yang lebih terstruktur untuk setiap langkah yang harus dilakukan. Silahkan mahasiswa menentukan topik yang akan ditekuni untuk tugas akhir dan penerapan metode SMART dalam penetapan rumusan masalah dan tujuan tugas akhir. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.